Ya, masih membahas Olimpiade Matematika di Jepang. Kali ini saya akan membahas soal geometri. Tapi sebelumnya, saya akan review dulu sekilas tentang kongruensi, segi empat tali busur, dan garis bagi sudut. Dua segitiga disebut kongruen kalau mereka itu sebangun dan ukurannya sama. Ya, jadi sebenarnya bentuknya itu sama persis, hanya mungkin diputar atau digeser atau dicerminkan. Ya. Nah, ada dua kriteria yang bisa kita pakai untuk menunjukkan apakah dua segitiga itu kongruen atau enggak. Ya. Yang pertama, AAS artinya angle side. Nah, kenapa ini artinya kongruen? Kalau ada dua sudut yang sama, maka sudut yang ketiga juga pasti sama. Karena jumlah sudut di sebuah segitiga itu kan 180. Ya. Nah, kemudian itu artinya sebangun ya. Nah, S salah satu sisinya sama, artinya rasio antara sisi yang ini dengan sisi yang ini adalah 1 ya, sehingga yang lain juga sama, ini sama dengan ini. Oke. Nah, sebagai catatan, S yang di sini yang sama itu bisa sisi yang mana saja ya, bebas. Oke. Nah, kemudian kriteria yang kedua, SSS atau side, ini adalah kesamaan sisi ya. Jadi kalau memang sisi-sisi yang seletak itu sama, maka dia pasti kongruen ya, sudut-sudutnya juga sama. Ya, segi empat tali busur atau disebut juga segi empat siklik itu adalah segi empat yang empat titiknya terletak di sebuah lingkaran. Oke. Nah, tidak sembarang segi empat adalah segi empat tali busur, jadi ada syaratnya ya. Ada dua cara yang bisa kita pakai untuk menunjukkan sebuah segi empat itu segi empat tali busur atau bukan. Cara yang pertama dengan menunjukkan bahwa jumlah dari dua sudut yang berseberangan atau berhadapan itu harus 180 derajat ya. Jadi kalau di sini ABCD, sudut B ditambah sudut D harus 180. Kemudian sudut A ditambah sudut C juga harus 180 ya. Salah satunya aja. Nah, cara yang kedua, kita harus menunjukkan bahwa dua sudut yang menghadap sisi yang sama itu harus sama besar ya. Di sini ABD sama ACD. Jadi sudut diagonal ya yang menghadap sisi yang sama besarnya harus sama. Ya, garis bagi sudut atau angle bisector itu adalah garis yang membagi sebuah sudut menjadi dua sudut yang sama besar. Contohnya kalau sudut A ini 50 derajat katakanlah, maka dia membagi dia jadi 25 sama 25. Nah, kita juga bisa menggambar garis bagi sudut B sama garis bagi sudut C. Salah satu sifat yang paling penting adalah tiga garis bagi itu selalu berpotongan di satu titik ya. Satu titik yang disebut titik pusat lingkaran dalam atau in center. Oke, lanjut ke pertanyaannya. Kita diberikan sebuah segitiga ABC di mana BC adalah sisi yang paling pendek ya. Kemudian kita pilih titik D dan E sehingga panjang DB itu sama dengan BC sama dengan CE. Kemudian titik potong BE dengan CD itu adalah P. Kemudian lingkaran luar segitiga ABE berpotongan dengan lingkaran luar segitiga ABC di titik Q. Pertanyaannya, kita diminta membuktikan PQ tegak lurus BC. Nah, karena ada beberapa sisi yang sama, kemungkinan nanti akan ada segitiga-segitiga yang kongruen ya. Nah, kita coba gambarkan tali busur yang ada. Tali busur BQ, tali busur DQ, kemudian QE dan QC. Oke. Nah, di sini muncul tiga segitiga yang kayaknya sih kongruen ya. BQD, BQC sama EQC. Oke. Kita cek dulu ya. Nah, kalau diperhatikan ini ada banyak sekali segi empat tali busur ya. Misalnya AEQB itu siklik.
Akibatnya sudut QBD itu sama dengan 180 dikurangi sudut di hadapannya, yaitu AEQ. Nah, artinya ini sama dengan QEC. Oke. Jadi sudut yang ini sama dengan sudut yang ini. Nah, sekarang kita lihat sudut QCE ya. Ini juga sama. Kita pakai fakta bahwa ADQC itu siklik. Jadi sudut QCE itu 180 derajat dikurang sudut yang ada di hadapannya, yaitu ADQ. Nah, ini berarti komplement dari sudut ADQ yaitu BDQ. Oke. Nah, kemudian sisi BD itu sama dengan sisi CE. Oke. Bisa kita simpulkan bahwa segitiga BQD itu kongruen ya dengan segitiga EQC berdasarkan kriteria AAS ya. Jadi sebenarnya EQC itu didapat dari memutar BQD. Oke. Nah, bagaimana dengan yang bawah segitiga BQC? Karena dua segitiga ini kongruen, berarti sisi-sisi yang seletak itu besarnya sama ya. Misalnya ini sama dengan yang ini, kemudian ini sama dengan ini. Nah, berarti kan BQC juga sisinya sama ya, XYZ gitu, XYZ, XYZ. Nah, kesimpulannya dia kongruen juga dengan segitiga BQC ya, berdasarkan kriteria SSS. Nah, coba kita tandai sudut-sudut yang seletak ya. Jadi ini sama dengan ini, kemudian ini sama dengan ini, sama dengan ini. Nah, berarti garis BQ ini adalah garis bagi sudut B. Demikian pula garis CQ itu adalah garis bagi sudut C. Nah, tadi kan kita sudah lihat garis bagi di sebuah segitiga itu semuanya berpotongan di satu titik. Berarti titik Q ini adalah in center atau titik pusat lingkaran dalam dari segitiga ABC. Nah, akibatnya garis AQ ini juga garis bagi, ya, garis bagi sudut A. Nah, sekarang kita mau membuktikan PQ tegak lurus BC. Artinya apa? Kalau ditarik garis PQ sampai ketemu BC, maka ini harus membentuk segitiga siku-siku. Ya. Nah, pada satu sisi sudut PBC ini adalah B/2 ditambah sudut PBQ ya. Jadi kita hitung sudut PBQ. Nah, kita manfaatkan segi 4 tali busur yang sebelah kiri ya, AEQB. Sudut PBQ ini kan sama saja sudut EBQ ya, berarti sama aja sudut EAQ. Nah, kemudian karena AQ-nya itu garis bagi sudut A, berarti ini adalah setengah dari sudut A. Nah, akibatnya sudut PBC ini adalah setengah sudut A ditambah setengah sudut B. Oke. Nah,
Nanti sudut PBC ditambah sudut BPQ itu harus 90 derajat ya. Berarti sudut BPQ itu harusnya sama dengan C per 2. Karena A tambah B tambah C itu 180. Berarti A per 2 tambah B per 2 tambah C per 2 itu 90. Oke. Kita mau BPQ itu C per 2 ya. Tapi ini sama dengan C per 2 nih, sudut BDQ. Nah, ini ngasih sugesti bahwa segi 4 DPQB itu siklik. Coba kita buktikan. Mungkin kita hitung sudut PDQ. PDQ ini sama dengan sudut CDQ ya. Kita main di segi 4 tali busur yang sebelah kanan, segi 4 ADQC. Ini kan siklik. Jadi ini sama dengan sudut CAQ. Ya. Ini juga sama dengan sudut A bagi 2. Ya. Nah, berarti sudut PBQ sama dengan sudut PDQ. Ya. Yang artinya PQBD itu siklik. Ya kan? Nah, akibatnya sudut BPQ itu sama dengan sudut BDQ. Ya, karena siklik. Ini sama dengan C per 2. Oke. Nah, berarti sudut PBC ditambah sudut BPQ ini sama dengan setengah sudut A, setengah sudut B, setengah sudut C. Jadinya setengah dari 180 yaitu 90 derajat. Oke. Terbukti ya. Terima kasih.